Hai guys, gimana kabar, sehat? Guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar, sharing, dan diskusi mengenai pokok bahasan tata tertib musyawarah anggota. Kenapa kita belajar tata tertib musyawarah anggota? Karena kita sebentar lagi akan melaksanakan kegiatan musyawarah anggota. Jadi dari sekarang, mau nggak mau, Akang sudah harus mempersiapkan untuk kegiatan tersebut. Nah, tata tertib ini pasti akan selalu digunakan. Jika memang nanti ada koreksian atau ada kekeliruan atau ada kesalahan, silakan nanti kita lakukan koreksi dan revisi. Oke, kalau sudah cukup dan tidak ada yang perlu ditambahkan, akan masuk ke lembar berikutnya. Nah, ini guys, draft atau isi tata tertib musyawarah anggota yang akan kita gunakan atau kita terapkan pada saat acara musyawarah anggota. Oke, yang pertama di situ nanti ada keterangan KOP ya. Nah, isinya itu atau draftnya atau redaksinya tata tertib musyawarah anggota Palang Merah Remaja C061 unit Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bandung. Yang pertama, musyawarah anggota tahun 2021 PMR SMKN 3 Bandung dilaksanakan di ruang Google Meet pada tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan selesai. Nah, ini guys, waktu itu kita melaksanakan musyawarah anggota yang dilaksanakan di ruang Google Meet karena ketika kasus COVID-19 sedang tinggi-tingginya dan perizinan dari pihak sekolah, kebijakan tidak boleh. Nah, jadi solusinya kita menggunakan ruang Google Meet. Yang kedua, setiap peserta dan peninjau sidang menggunakan perangkat Google Meet atau online system untuk mengakses kegiatan musyawarah anggota. Nah, jadi kegiatan ini dilaksanakan murni menggunakan perangkat atau aplikasi Google Meet. Kemudian yang ketiga, setiap peserta dan peninjau sidang harus berada di tempat sidang online 5 menit sebelum acara dimulai. Ini cukup jelas ya guys. Yang keempat, setiap peserta dan peninjau sidang diperbolehkan keluar masuk ruangan persidangan di Google Meet dengan mengetik pesan di ruang pesan dan atau interupsi dengan seizin presidium sidang. Jadi kalau kita mau keluar masuk di ruang Google Meet, cukup dengan mengetik pesan, kemudian kita share di Google Meet dan nanti akan direspon oleh presidium. Berikutnya, setiap pembicaraan harus melalui presidium sidang. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba langsung ngomong di dalam sebuah forum, baik itu online maupun offline, tanpa persetujuan dari presidium. Atau kalau belum dapat izin ngomong dari presidium, nggak boleh. Kemudian yang keenam, pimpinan sidang berhak mengingatkan dan memberhentikan pembicaraan yang menyimpang dari pokok pembahasan. Jadi kalau bahasanya udah ngelantur nggak jelas, nah presidium ini berhak untuk menghentikan. Tapi sebelum dihentikan, yang pastinya diingatkan. Kalau masih gitu-gitu juga, ya mau nggak mau langsung stop pembicaraan peserta tersebut, tidak bisa dilanjutkan. Kemudian yang ketujuh, pimpinan sidang berhak dan wajib memberikan penjelasan umum
kepada peserta dan peninjau sidang apabila ada yang belum jelas. Nah, jadi kalau pimpinan sidang menyampaikan sesuatu dan memang dirasa oleh peserta forum itu tidak jelas, nah otomatis kan banyak pertanyaan yang diajukan ke presidium. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sebisa mungkin presidium sidang bisa memberikan penjelasan yang sederhana dan jelas agar tidak menjadi bahan pertanyaan dari peserta forum. Oke guys, sampai sini cukup jelas. Kalau cukup jelas, akan pindah ke lembar berikutnya. Nah, yang ke-8, peserta dan peninjau sidang dilarang melakukan tindakan yang mengganggu jalannya persidangan. Ini cukup jelas ya guys. Jadi nggak boleh mukul-mukul meja, atau nanti misalnya mengambil palu sidang, atau bikin kegaduhan. Ya, itu nggak boleh guys. Harus mematuhi aturan yang ada. Kemudian yang ke-9, seluruh peserta dan peninjau sidang wajib bertanggung jawab untuk mensukseskan seluruh acara musyawarah anggota. Ini wajib ya, jadi nggak boleh enggak. Dan diwajibkan kepada seluruh anggota itu wajib datang, wajib hadir, enggak terkecuali karena acaranya 1 tahun sekali ya. Tapi ya memang harus maksa. Tapi kalau memang berhalangan banget ya udah nggak bisa, ya nggak apa-apa, tapi diusahakan wajib datang. Nah, ke-10, setiap presidium dan peninjau sidang wajib menggunakan atribut PMR, ya, menggunakan SAL dan tanda peserta, baik itu untuk peserta forum atau peninjau. Kemudian yang ke-11, nah, peserta sidang dan peninjau musyawarah anggota adalah kategori peserta nih ya. Yang pertama, peserta adalah anggota PMR, SMKN 3 Bandung, dan pelatih. Sedangkan peninjau, alumni, calon anggota, dan pembina PMR. Cukup jelas ya. Yang ke-12, hak kewajiban peserta sidang dan peninjau diantaranya hak peserta, yakni hak untuk memilih dan berbicara. Jadi bisa memilih untuk menentukan komandan berikutnya dan mempunyai hak berbicara. Sedangkan hak peninjau itu hak untuk berbicara dan tidak memiliki hak untuk memilih. Kenapa? Karena bukan peserta dan biasanya itu statusnya masih calon anggota, atau mungkin juga udah anggota luar biasa atau udah alumni gitu ya guys. Oke, sampai sini. Kalau masih ada sesuatu yang perlu diperjelas atau ditanyakan, silahkan kalian komen di kolom komentar. Oke. Kemudian untuk kewajiban peserta dan peninjau, yakni berpendapat, menyampaikan aspirasi, dan mensukseskan acara musyawarah anggota. Yang ke-13, pengambilan keputusan dalam musyawarah anggota, diantaranya setiap keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila voting menghasilkan suara yang sama, maka dilakukan voting ulang. Pengambilan suara bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia. Yang ke-14, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diterbitkan kemudian berdasarkan kebijakan presidium atas persetujuan peserta sidang di ruang Google Meet. Nah guys, bahan-bahan ini akan pelajari ketika menjadi presidium ya di PSR PMI unit UPI. Ya lumayan,
bahannya bagus, bahannya pas, kita kondisikan, kita gunakan. Semoga bahan yang kita gunakan atau bahan yang kita bahasanya modifikasi ini bermanfaat untuk kita, untuk ekskul kita, untuk anggota kita, dan untuk sekolah kita dan penerus-penerus kita ke depannya. Oke guys, demikian yang dapat Akang sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.